Oke, Sahabat BTV masih bersama Anggun di Bengkulu Talkshow dan juga bersama Pak Kusmito. Masih membahas dengan wacana kenaikan parkir begitu Ya, Pak ya. siap. Nah, ini kan banyak sekali nih, ada beberapa tempat tadi Pak Anggun juga sering berpergian, ada yang sudah naik parkirnya, Betul. ada yang masih 1.000, masih harga lama ibaratnya Ya, seperti betul. itu. Ini gimana nih, padahal ini baru wacana, belum naik. Dari tanggapan Pak Kusmito sendiri terkait dengan parkir ibaratnya ini ilegal juga Pak ya, ini bagaimana? Ya, jadi penyelenggaraan pemerintahan di kita ini ya tidak lepas dari soal aturan hukum. Iya, Ini menjadi benar. penting. Benar Keteraturan sekali. itu menjadi penting. Kami juga mendapat ya, Iya. ada warga yang datang yang WA. Kadang-kadang teman-teman pers juga kasih tahu itu ada Iya. kenaikan dan lain Iya, sebagainya. iya benar. Saya pendekatannya normatif. Sepanjang tidak mengacu kepada Perda nomor 11/12 tahun 2011 itu tentang pajak parkir, kemudian pajak di tepi jalan umum, saya katakan itu ilegal, Iya. menyalahi aturan. Hari ini suka tidak suka, Iya. ya itu harus 1.000 motor, Iya, ya, harus. 2.000 kendaraan roda 4, ya kan? Pertanyaannya, ketika di lapangan kita juga tanya ada warga yang itu tidak mau ribut ya dalam tanda kutip ya. Benar. Nah ini saya katakan bahwa tetap juga bahwa jukir pengelolanya dan lain sebagainya tetap salah. Benar. Ya, ayolah didiskusikan dalam tingkat apa kayak gitu loh. Ruang itulah yang menjadi kita ya DPR kita ajak ngobrol juga karena soal pendapatan ini menjadi penting ya, dinas pendapatan, kemudian di situ ada Bapemperda untuk memberi ruangan, ya sudahlah kita legalkan saja, kita buat aturan saja yang menaikkan dan itu menjadi layak. Iya ya. benar, daripada Betul. ini uangnya mohon maaf ada jukir-jukir yang nakal ibaratnya Betul, seperti itu ya. Pak. Daripada uangnya ke sana yang mending ini dimanfaatkan lagi untuk pengguna kendaraan tadi. Ya, Benar sekali. betul. Anggun, setuju. Makanya ini sebenarnya menjadi pengawasan masyarakat juga ya. Kita berharap masyarakat, teman-teman pers juga artinya kalau ada misalnya yang kecurigaan ya, ini kecurigaan atau memaksa dalam konteks bahwa harus 2.000, harus 4.000 misalnya di luar Iya. dari ketentuan yang ada, ya saya katakan bahwa itu sudah ranah hukum. Dan hukum itu tidak boleh dimaklumkan ya. Iya, benar, Nah, benar. kalau memang dalam konteks perjalanan ke depan ini masih dalam proses dan itu tidak ada penetapan sementara misalnya sudahlah tetap harus kita mengacu Iya. kepada ini aturan. Nah, Tetap kemudian juga peraturan yang lama dulu. ya, lama nih, dulu begitu, ya. Pak, Kemudian juga tadi soal titik parkir. Kita tidak boleh DPR pun itu tidak boleh menentukan itu kita jadikan zona parkir, tidak boleh, ada aturannya. Benar Dinas sekali, Perhubungan melakukan analisa, Iya. kemudian Dinas Pendapatan itu melalui timnya itu melakukan seperti uji petik ya. Kira-kira berapa ya kalau ini ditentukan kalau misalnya itu pengelolaan swadaya ya. Saya tidak lihat dalam konteks aturan ada yang yang bahasanya itu dilelang, di-PL-kan itu tidak ya, Benar, swadaya ya, itu dikelola tetap dikelola oleh pemerintah. Sehingga itu menjadi penting. Kemudian seperti misalnya ini fakta ya. Iya. Saya lihat jukir juga itu kadang-kadang tidak taat aturan. Benar sekali. Mereka tidak memberikan identitas. Ya kan? benar, Kemudian benar. nanti ada karcis ya. Harusnya ada karcis di sana Ya, BTV karcis parkir ya. itu sebenarnya merupakan suatu bukti autentik Iya. bahwa proses itu berjalan dan legal menentukan. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih. Iya. Jangan-jangan tadi karena perdanya masih 2011 dan itu 1.000 sehingga tidak berani untuk dimunculkan. Nah, ini kita untung Karena saja. tidak ada karcis kecil itu biasanya sudah ada tarifnya. Sudah ada sebenarnya, Pak, ya. tarifnya dan Iya. bahkan di situ sudah disebutkan perda dan pasalnya. Iya. Nah, ini kan menjadi penting. Kemudian jukir-jukir kita lihat juga harusnya saya pernah ketemu misalnya jukir dari tempat motor duduk ya, memberi arahan itu pakai peluit tempat duduk. Nggak diarahkan. Nggak sebenarnya. diarahkan padahal mereka tugas Pak mendapat iya, mendapat benar. kompensasi Benar terhadap sekali. pekerjaan itu kayak gitu ya. Benar sekali. Kemudian jukir bisa jadi ada juga yang tidak mengatur posisi yang bagus di mana tempat misalnya ada jalan, ada gang, dia tidak boleh harus menjaga. Kemudian kendaraan pun ya dia atur. Jukir banyak juga yang bagus saya katakan. Pakai ID card, ya punya karcis dia atur. Benar. Penyapaannya sopan Benar, kayak gitu. benar, Ada benar. juga yang kita lihat jukir juga tidak di training kalau menurut saya ya. Ngasal-ngasal aja. Iya, nih. asal-asal kayak gitu ya. Kemudian Benar. misalnya memberikan sapaan yang tidak ini Iya. harusnya tidak. Ya, harusnya diberi arahan. Menurut saya juga kita harus kerjasama kayak gitu. Benar, setuju sekali. Ya, jadi dari warga harus menyampaikan juga nih ya Betul. kepada pihak terkait
bisa melaporkan bahwa di sini ibaratnya ada jukir yang tidak mematuhi aturan. Betul. Salah satunya tidak menggunakan karcis. Tapi Pak, ngomong-ngomong terkait dengan karcis parkir, itu aku sudah jarang sekali melihat ada ketika parkir ada karcis parkir begitu kan? Ya, itu harusnya itu tetap di ini. Saya juga memberikan inilah ya ruang catatan ini ya untuk kita juga berkoordinasi sama pemerintah kota ya melalui dinas pendapatan itu dirapikan kembali ya. Sebenarnya kalau menurut saya adanya sosialisasi ya, kemudian adanya penjelasan yang utuh, kemudian juga tidak apa-apa jukir-jukir itu misalnya dikumpulkan di training ya. Dikasih masukan bagaimana menyapa, pakaiannya juga harus sopan. Ya, menyapa juga harus sopan, kemudian meletakkan pada posisi kendaraan juga harus bagus kayak gitu ya. Nah, kalau tidak nanti kejadiannya kayak gitu Mbak. Nah, kita tidak mau itu. Iya. Ya. Dan di sini juga aku sering lihat di Bengkulu ini sendiri Pak, sudah banyak sekali parkir-parkir yang sebenarnya ini bukan tempat parkir seperti kan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjadikan lahan parkir. Kadang pun memang tarif dari 2011 tuh tetap 1.000. Sampai sekarang pun sebenarnya masih 1.000 ya Pak di peraturannya. Belum ada perubahan. Tapi sedang dalam proses perubahan. Sedang dalam proses perubahan ya. Tapi sekarang aja nih Sahabat BTV tahun-tahun kemarin kita parkir motor nih Pak, 2.000 Mbak parkirnya, nggak lagi mau 1.000 begitu kan Pak. Kalau dari Pak Kusmito sendiri selaku anggota DPR di Kota Bengkulu melihat hal seperti itu, ada jukir yang melanggar aturan seperti atau bahkan yang dia sebenarnya ilegal aja nih, ngasal-ngasal jadi tukang parkir aja begitu, menanggapi hal seperti itu, apakah ada pendekatan dari Pak Kusmito sendiri sebagai anggota DPR atau nanti ada sosialisasi dari anggota DPR untuk mereka itu seperti apa begitu? Ya, beberapa hari lalu sebenarnya ada juga jukir-jukir yang datang ke DPR ya. Salah satu itu mereka tidak ke tarifnya tetapi lebih kepada kalau bahasa kita itu bahasa mereka ya setoran kepada pihak ketiganya ya. Nah, ini kan selalu kita katakan bahwa walaupun di situ ada kewenangan pihak ketiga, tapi rasionalisasi itu terus juga harus mereka lihat. Tidak boleh menaikkan ya, sehingga memaksakan ya jukir itu karena setorannya kepada pihak ketiga tinggi, sehingga dia naikkan. Benar. Menaikkan itu saya katakan tanpa ada regulasi adalah ilegal. Benar. Ya. Kalau itu menyangkut tentang pelanggaran terhadap peraturan daerah itu ada Satpol PP Kota Bengkulu untuk menindak. Kalau itu ada unsur ya uang itu menjadi ruang untuk itu penggelapan pajak. Iya, penggelapan pajak. Salah satu itu ada pidananya. Penggelapan pajak walaupun ibaratnya kecil uang parkir, tapi dikali banyak betul, juga. Ada pidananya di situ. Jadi APH juga untuk bisa turun di situ. Dan saya yakin pemerintah kota itu bekerja sama pihak. Semata-mata apakah hukum, ada APH di situ, ada regulasi perda untuk menakut-nakuti warga, untuk jukir tidak. Itu lebih kepada misalnya mendekatkan ajas keadilan. Ya tidak boleh menertibkan jukir lah ibaratnya begitu Pak ya. Kalau memang ini jukir kan sudah ditentukan nih, sudah ada peraturan. Juga melindungi mereka kalau seandainya terjadi komplain-komplain dari warga yang terkait dengan biaya parkir. Setuju sekali. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan idealnya biaya parkir, tadi sebenarnya Sahabat BTV sudah dijelaskan sama Pak Kusmito. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan jika ini kita daripada ada yang di sini naik, di sini sembarang menaikkan saja tanpa adanya peraturan ya. Setelah dievaluasi, bagusnya memang ya kita setarakan gitu Pak ya. Kita naikkan gitu karena memang manfaatnya itu banyak sekali, mengingat Bengkulu ini kan sudah padat penduduk Mbak ya, sudah banyak kendaraan mobil di Bengkulu udah banyak sekali. Hampir rata-rata punya kendaraan semua. Nah, ada yang mau tanyakan lagi terkait dengan idealnya tarif parkir ini Pak. Namun kita rehat dulu Sahabat BTV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Haja Bersama Agun dan Pak Kusmito di Bengkulu Talk Show.